Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Zidane, mahasiswa Politeknik Kaltek Riau jurusan Teknik Informatika. Nah, baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan yang pertama yaitu bagaimana cara mengklon project di GitHub ke VS Code kita. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menerapkan UseState pada saat pemanggilan API. Dan terakhir di sini saya akan menjelaskan bagaimana penerapan dynamic route pada halaman detail, di mana kita diminta untuk membuat 4 halaman detail. Baiklah, langsung saja video pertama yaitu cara mengklon project di GitHub. Yang pertama di sini kita membuat folder. Di sini saya membuat foldernya di D. Lalu project yang saya buat ini saya akan memasukkannya ke dalam GitHub dengan menggunakan open folder. Selanjutnya di sini kita akan masukin ke project directory yang ingin kita clone. Di sini kita menggunakan project UAS. Lalu di sini pada code-nya kita ambil yang HTTPS-nya, kita copy. Lalu pada terminal kita gunakan perintah git clone. Lalu kita tambahin tanda titik untuk agar tidak membuat folder baru. Saja kita cloning. Baiklah, setelah berhasil kita mengclone project GitHub-nya, selanjutnya kita akan menggunakan perintah npm install untuk menginstal directory. Lalu selanjutnya kita dapat menjalankan aplikasinya dengan npm run dev. Maka di sini kita telah berhasil mengklon project dari GitHub kita. Nah, baiklah, selanjutnya di sini kita diminta untuk menerapkan use effect pada pemanggilan API data JSON. Di sini untuk menggunakannya, pertama kita akan mengimport dulu link-link yang diperlukan. Lalu di sini kita akan mengeset variabel-variabel UseState-nya seperti query untuk mencari datanya, lalu set product dan set error. Nah, barulah di sini kita akan menggunakan use effect ya. Dimana use effect ini digunakan untuk pemanggilan data API JSON-nya tanpa memanggilnya berkali-kali atau looping dengan tidak menerapkan looping. Lalu barulah kita di sini men-set timeout. Set timeout yaitu digunakan bounce, dimana saat pencarian data di kolom pencarian, ya tidak akan langsung mencarinya atau merequestnya, sehingga di sini tidak akan pemanggilan request yang banyak, dimana ia akan memberi jeda. Lalu barulah kita akan menggunakan Axios untuk pemanggilan data vector api.com.products. Lalu barulah kita akan memanggil produknya. Lalu di sini ada tampilan 500 milisecond di bounce, di mana aja jeda yang diberikan saat kita mengklik atau mencari, di mana jedanya akan membentuk 500 milisecond. Barulah kita akan mengembalikan hasil dari tampilannya, di mana di sini terdapat kolom array query, di mana data yang pertama kali ditampilkan adalah data query-nya. Lalu barulah kita akan mengembalikan isi tampilannya, di mana seperti di sini ada name, kategori, harga, dan di sini terdapat gambar. Baiklah, di sini pada tampilannya seperti berikut.
Nah, baiklah, di sini tampilannya sebagai berikut, di mana tampilannya terdapat gambar dengan judul, kategori, dan price. Di sini, dengan kita menerapkan use effect, mana pada bagian dashboardnya, kita reload dulu. Nah, saat tampilan ini di request, dia akan hanya mengembalikan produknya saja tanpa mengeluping atau tanpa berulang-ulang kali saat pemanggilan requestnya. Selanjutnya di sini saat kita juga mencari produknya di sini karena menerapkan bounce, dia akan merequestnya dengan memberi jeda seperti match. Nah, di sini ia akan menampilkan produknya langsung tanpa memberi yang satu-satu seperti ini. Di sini, ya tidak seperti itu ya teman-teman, karena kita telah menerapkan bounce ya. Dengan kita menerapkan bounce, maka kita akan menampilkan datanya satu requestan dengan memberikan jeda. Nah, begitulah penjelasan dari penerapan use effect ya teman-teman. Nah, baiklah teman-teman, pada tugas selanjutnya, sini kita diminta untuk membuat 4 komponen detail. Mana 4 komponen detail ini berisikan informasi lebih detail dari halaman pack. Seperti di sini saya menggunakan service, produk, lalu news, dan di sini career. Mana halaman detailnya service detail, produk detail, news detail, dan jobs detail. Nah, di sini untuk membuat halamannya, kita perlu yang pertama yaitu membuat halaman detailnya. Di sini saya membuat halaman detailnya seperti job detail. Di sini kita membuat impornya dulu untuk impor parameternya. Lalu kita impor juga data JSON-nya. Lalu di sini kita panggil const id use params. Lalu kita akan membuat variabel const job di mana ia akan menemukan item berdasarkan ID-nya. Lalu kita akan mengembalikan tampilannya di mana yang dia tampilkan berdasarkan ID yang kita klik nanti di halaman pack-nya. Pack jobs. Di sini ada image, title, dan lain hal sebagainya. Di mana penerapan ini sama juga seperti news detail, di mana ini importnya, parameternya, dan ia akan memanggil tampilannya. Dan produk detail juga sama. Dan terakhir di sini service detail. Lalu pada halaman pack-nya di sini, di mana pada seperti produk, di sini pada produknya kita akan mengimpor linknya. Impor link untuk mengarahkan link sesuai ID yang sebelumnya yang ingin kita tampilkan di detail. Mana produk, maps, lalu linknya mengarahkan ke produk, variabel produk ID, di mana key-nya produk ID. Di mana di sini saya mengarahkan pada gambarnya. Apabila gambarnya diklik atau setiap elemennya diklik, maka ia akan mengarahkan ke tampilan detailnya sesuai ID-nya. Nah, di sini sama juga penerapannya seperti news, career, mana career di sini jobsnya dibuat halaman untuk melihat detail, dan terakhir di sini ada service. Ini kita akan membuat halaman mengarahkan ke detail. Nah, setelah kita membuat link untuk mengarahkan ke halaman detail, maka terakhir kita akan membuat root di app.jsx-nya. Di mana root detail ini kita buat news titik 2 berdasarkan ID-nya, lalu produk titik 2 berdasarkan ID, dan kita panggil elemen setiap detail-detailnya. Nah, di mana tampilannya sebagai berikut. Mana kita mulai dari service-nya. Di sini kita detail. Nah, mengarahkan ke halaman detailnya. Lalu di sini terdapat produk. Mana apabila kita klik produk, maka mengarahkan ke halaman detail produknya. Lalu ada news.
Mana apabila kita klik elemen ini, maka mengarahkan ke halaman detail ya. Dan terakhir di sini ada career, mana ada pekerjaan yang dapat lihat di detailnya, akan mengarahkan ke halaman detailnya. Nah, baiklah teman-teman, dengan berakhirnya penerapan komponen dynamic root, maka video ini telah berakhir. Maaf apabila ada salah kata atau salah penyampaian. Saya Muhammad Zidane, izin undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.